Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 4 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 19 dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 24. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menentukan prioritas. Ada sekelompok anak muda hendak mendaki gunung. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dan memutuskan untuk berkumpul dan memeriksa perlengkapan mereka sebelum naik ke gunung. Ketika mereka berkumpul, ada seorang yang membawa banyak barang yang sebenarnya tidak perlu. Teman-temannya menegur dia, tapi tidak dihiraukannya. Pada saat naik gunung, barulah ia kewalahan karena berat barang
yang dibawanya dan ia tidak bisa menikmati perjalanannya. Ia menggerutu sepanjang perjalanan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus meminta para murid-Nya untuk membawa perlengkapan dan makanan yang secukupnya dalam perjalanan untuk mewartakan kerajaan Allah. Ia bermaksud agar mereka bersikap lepas bebas dan berfokus hanya kepada tugas mereka. Sebab apabila mereka sibuk dengan akomodasi dan perlengkapan, tugas utama mereka akan terabaikan. Para murid menuruti pesan itu. Mereka pergi dan memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak serta menyembuhkan mereka. Saudara terkasih, kita perlu menentukan prioritas dalam hidup kita. Hal yang menjadi prioritas selalu memiliki makna yang berarti bagi kita. Dengan menentukan prioritas, kita bisa mengarahkan segenap kekuatan untuk memenuhinya. Dengan begitu, kita bisa memberikan kemampuan terbaik kita. Kita juga akan memilah antara hal yang dibutuhkan dan yang tidak kita butuhkan. Kita juga akan lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan dengan mudah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, serta boleh menuai kemajuan dan kesuksesan secara menetap dalam segala usaha, pekerjaan, dan kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.